Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أحبتي في الله, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu siang 16 Rabiul Awal 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, masih kita di dalam bab yang ke-25, al-amru bi'ada'il amanah, perintah menunaikan amanah. Dan pada giliran saya ini saya mendapatkan hadis yang ke-200. Kita baca hadisnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam haditsain qad ra'aitu ahadahuma wa ana antadhiru al-akhar. Qala haddatsana anna al-amanata nazalat fi jadri qulubi ar-rijal ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم قال حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنافط فتراه منتبرا ليس فيه شيء ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤد الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظفره ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان
ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعتم لئن كان مسلما يردنه علي دينه وإن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي ساعي وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا متفق عليه. طيب. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata, Hudzaifah radhiyallahu anhu sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah adalah sahabat Nabi radhiyallahu an yang memegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai nama-nama orang munafik, kemudian bahkan sebagian ulama berpendapat nama-nama penghuni surga, penghuni neraka ada pada Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an. Dan Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, beliaunya sahabat Rasulullah, kemudian Al-Yaman juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi beliau adalah sahabiyun ibnu sahabi. Beliau adalah sahabat anak dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Yaman yaitu Hasl atau Husail namanya. Hasl atau Husail bin Jabir bin Amr radhiyallahu anhu. Kemudian Hudzaifah ibnul Yaman, beliau dilahirkan di kota Mekah, kemudian tinggal di kota Madinah sampai wafat pada tahun 36 Hijriah. Dan Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, beliau terkenal dengan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi yang menjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya tentang apakah beliau termasuk orang-orang yang munafik. Hudzaifah ditanya oleh Umar, "Afi ummali munafiqun?" Apakah di dalam pekerja-pekerjaku, para gubernur yang di bawah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada orang munafik? Kata Hudzaifah, "Na'am, iya." Nah, ini sampai sedemikian beliau memiliki rahasia yang dimiliki oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu. Taib, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami dua kejadian. Yang satu aku sudah melihatnya dan aku masih menunggu yang satunya lagi. Ini hadis adalah kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita percayai. Dan hadis ini merupakan kabar yang akan datang yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan kepada kami bahwa amanat turun ke dalam hati manusia. Amanah yang dimaksud di dalam hadis ini adalah iman. Amanah yang dimaksud di dalam hadis ini adalah iman, bahwa amanat turun ke dalam lubuk hati manusia. Iman. Jadi seorang mengerjakan amanah berarti dia di dalamnya ada keimanan. Makanya ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la iman liman la amanatalah. Tidak ada keimanan bagi yang tidak memiliki amanah.
Jadi amanah di sini adalah iman. Beliau menceritakan kepada kami bahwa amanah turun ke dalam lubuk hati manusia. Kemudian Al-Quran turun dan mereka mengetahui dari Al-Quran dan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menceritakan kepada kami tentang hilangnya amanah, hilangnya iman. Jadi amanah turun, masuk ke dalam hati manusia. Iman masuk ke dalam hati manusia. Tapi kemudian iman itu hilang. Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang tidur dengan nyenyak, lalu dicabut amanah di dalam hatinya, maka tampak tertinggal bekasnya seperti bercak hitam. Nah, ini menunjukkan bahwa orang jika melakukan maksiat, maka akan ada noktah hitam di dalam hatinya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi, "Idza adznabal 'abdu nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Jika seorang hamba melakukan maksiat, maka ditorehkan di dalam hatinya noktah hitam. Fa in naza wastaghfara saqula qalbuh. Jika dia memutuskan dosa tersebut dan beristighfar, maka bersih kembali hatinya. Wa in zada zidat alaih hatta ta'luwa qalbahu. Jika dia menambah maksiatnya, maka bertambah juga noktah-noktah hitamnya sampai menutupi hatinya. Fadzalika ran. Itulah ran, penutup hati yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu ya'mal. Tidak sama sekali, tetapi itu adalah ran, penutup hati. Saking banyaknya maksiat. Ini menunjukkan bahwa maksiat bisa menyebabkan hati itu kotor. Seperti ini, lalu dicabut amanah dalam hatinya, maka tampak tertinggal bekasnya seperti bercak hitam. Ya. Dan ada pelajaran menarik dari kitab Tatriz Riyadhus Shalihin, bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai suatu kaum tersebut merubah dirinya sendiri. Kita ini akan sehat selalu sampai kita bermaksiat, maka Allah kasih penyakit akibat maksiat. Kemarin saya baca perkataan Malik bin Dinar rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita fi badanika dha'fan fa'lam annaka takallamta bima la ya'nik." Jika engkau melihat di dalam dirimu ada kelemahan, sering sakit, maka ketahuilah bahwa engkau sering berbicara tentang sesuatu yang tidak bermanfaat. Idza ra'aita fi badanika dha'fan fa'lam annaka takallamta fima la ya'nik. Di maksiat itu mempengaruhi kesehatan. Ya, maksiat itu mempengaruhi kesehatan. Nah, ini iman dicabut saat dia tidur akibat maksiat yang dia kerjakan. Bukti maksiat adalah ada bercak hitam di dalam hatinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman, Allah tidak merubah suatu kaum sampai dia merubah diri mereka sendiri. Kaum Saba itu pernah tinggal di daerah yang paling subur di dunia. Lalu Allah rubah mereka menjadi tempat tinggal yang paling buruk di dunia. Sampai diabadikan dalam Al-Quran. Salah satu penyebabnya adalah mereka setelah menyembah Allah beribadah kepada matahari. Jadi Allah tidak merubah suatu kaum sampai kaum tersebut merubah diri mereka sendiri. Itu maksudnya adalah Allah tidak akan memberikan siksa kepada suatu kaum sampai kaum itu bermaksiat. Bukan berarti itu berkaitan dengan usaha. Ayo kamu usaha, dagang, jualan.
Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai dia merubah diri mereka sendiri. Bukan itu maksud ayat. Maksud ayat adalah Allah tidak merubah suatu kaum, tidak memberikan hukuman sampai kaum tersebut bermaksiat. Baru Allah kasih hukuman. Seperti misalkan ada hadis, "Idza dhaharatil ar-riba waz-zina fi qaum." Jika nampak perbuatan riba dan zina dalam suatu kaum, maka yushiku an ya'umahumullahu bi'iqab. Allah akan menggeneralisir kepada mereka hukuman, siksa. Nah, lihat itu makna ayat, ya, bahwa penyakit, kesulitan hidup, kesempitan rezeki tidak akan diberikan sampai orang itu bermaksiat. Sampai orang itu bermaksiat. Kemudian dia tidur lagi, dicabut amanahnya tersebut dari hatinya. Maka tinggallah bekasnya seperti tangan yang melepuh, seperti bara api yang jatuh di atas kakimu. Maka bekas kulitnya membengkak, sedang di dalamnya tidak ada apa-apanya. Kemudian beliau mengambil batu kecil lalu menjatuhkannya di atas kaki beliau. Kemudian beliau melanjutkan, orang-orang saling berbaiat tapi mereka tidak menjalankan amanah, hingga dikatakan bahwa di antara Bani Fulan ada orang yang terpercaya dan kepadanya dikatakan alangkah tabahnya orang ini, alangkah jujurnya, alangkah pandainya, padahal di hatinya tidak ada iman meski sebesar biji sawi. Maksud ayat ini adalah maksud hadis ini adalah bahwa nanti di hari kiamat ada perjanjian atau di akhir zaman maksud saya. Ada perjanjian di antara manusia. Kelompok ini mengadakan perjanjian dengan kelompok ini, mengutus orang yang paling terpercaya, ini mengutus orang paling terpercaya, lalu terjadi baiat. Padahal orang yang dianggap terpercaya ini tidak memiliki keimanan sama sekali di dalam hatinya. Artinya hanya penampilan luarnya saja dia dianggap sebagai orang yang baik, sedangkan penampilan luar dalamnya tidak ada keimanan sama sekali. Makanya saya katakan amanah di sini maksudnya adalah iman. Ya. Jadi sekali lagi orang-orang saling berbaiat, maksudnya saling mengadakan perjanjian satu dengan yang lainnya. Tapi mereka tidak menjalankan amanah. Perjanjian itu tidak dijalankan, hanya sekedar ayo mengadakan perjanjian, kesepakatan. Kemudian yang diutus dianggap sebagai ahli amanah, yang diutus sebagai orang yang terpercaya. Ternyata pada dasarnya mereka yang diutus itu tidak ada keimanan sama sekali. Tidak ada keimanan sama sekali. Taib. Kemudian disebutkan dalam hadis, Hudzaifah berkata, pernah datang suatu zaman di mana aku tidak peduli dengan siapa aku bertransaksi. Kalau dia seorang muslim, maka agamanya mencegahnya berkhianat. Dan jika seorang Nasrani atau Yahudi, maka para pemimpinnya mencegah mereka berkhianat kepadaku. Adapun hari ini, aku tidak akan bertransaksi dengan kalian kecuali si fulan dan si fulan. Maksudnya susah mencari orang yang amanah. Akan ada nanti di suatu masa, di hari akhir zaman, bahwa susah mencari orang yang amanah. Karena asal muasal seorang muslim adalah beramanah. Siapa dia muslim, maka dia wajib menjalankan amanah. Kalau diberi amanah, maka dia jalankan amanah tersebut. Kenapa? Karena itu adalah tuntutan syariat Islam. Makanya di dalam hadis disebutkan, kalau dia seorang muslim, maka agamanya mencegahnya berkhianat. Kalau dia seorang muslim,
maka agamanya mencegahnya berkhianat. Ya. Beda dengan orang-orang yang Yahudi Nasrani, bukan orang Islam, maka para pemimpinnya mencegahnya berkhianat karena peraturan dunia berarti. Tapi kalau Muslim tidak, agamanya yang mencegahnya dia berkhianat. Tetapi di akhir zaman kelak susah untuk mencari orang yang amanah. Akhirnya kita hanya selalu berurusan dengan orang tertentu, si fulan dan si fulan. Karena dialah hanya yang amanah, selainnya tidak amanah. Ini menunjukkan di akhir zaman susah orang yang amanah dicari. Ya, susah orang yang amanah dicari. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hadis ini, apa hubungannya dengan bab? Bab kita adalah perintah menunaikan amanah. Hubungan hadis ini dengan bab adalah bahwa seorang muslim semestinya sangat erat dengan sifat amanah. Seorang muslim semestinya sangat erat dengan sifat amanah. Dan sifat amanah termasuk daripada akhlak yang mulia. Sifat amanah termasuk daripada akhlak yang mulia. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa di akhir zaman akan terbalik keadaan. Yang amanah didustakan, dianggap sebagai pendusta. Yang berdusta dianggap sebagai orang yang amanah. Yusaddaqu al-kadhib wa yukadzabu al-amin. Di akhir zaman seperti itu kelak. Bahwa orang yang tukang dusta dianggap sebagai orang yang jujur, dibenarkan. Sedangkan orang yang jujur dianggap sebagai tukang dusta. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa kiamat akan dibangkitkan pada manusia-manusia yang terburuk. Di antara keburukan manusia pada saat dibangkitkan adalah orang-orang yang tidak amanah, tidak menunaikan amanahnya. Nah, ini kira-kira hadis yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya katakan hubungan hadis ini dengan bab adalah seorang muslim sangat identik dengan sifat amanah. Apa itu amanah? Yaitu melaksanakan apa yang dititipkan. Itu namanya amanah. Melaksanakan apa yang dititipkan. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang amanah, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard, fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan, innahu kana zaluman jahula." Kami hadapkan amanah kepada langit, bumi, gunung. Akan tetapi mereka enggan untuk mengemban amanah tersebut. Apa yang dimaksud dititipkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung? Maksudnya adalah untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa beribadah kepada Allah. Lalu amanah tersebut dipikul oleh manusia. Dan manusia adalah makhluk yang lemah, sangat selalu berbuat zalim dan tidak
faham apa yang akan dia rasakan dari memikul amanah tersebut. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian tadi sudah saya katakan, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa al-qiyamah qamat ala syiralil khalq. Kiamat itu dibangkitkan atas makhluk-makhluk yang terburuk. Keburukan salah satunya adalah orang-orangnya tidak amanah, tidak melaksanakan titipan yang dititipkan kepada mereka. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.